Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irmi Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, bambu sejatinya merupakan alat yang dulunya untuk membela kemerdekaan. Sejarahnya begitu ya. Artinya dengan bambu kita mempertahankan keberadaan negeri tercinta ini melawan para penjajah. Tetapi berbicara mengenai bambu, jangan lupa ada juga bambu muda yang dengan inovasi dari tamu kita kali ini diubah menjadi satu makanan yang sangat lezat dan legit ya. Kalau orang Palembang bilang itu moy lah ya, enak lah gitu. Nah, berbicara mengenai bambu muda, telah hadir di studio podcast kami Bapak Edi Henry SST yang merupakan pekerja sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sekaligus juga merupakan pelaku UKM inovatif dengan inovasinya atau dengan produknya yaitu bambu muda yang dijadikan sebagai kudapan. Apa sih inovatifnya ataupun menariknya dari si bambu muda ini? Langsung saja kita sapa Pak Edi Henry. Selamat datang di acara kami Pak, One Day One Innovation. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Baik ya, Semangat alhamdulillah masih bekerja sekaligus juga memproduksi si rebung muda ini. Betul. Betul, baik. Nah, terkait dengan rebung muda, apa sih yang melatar belakangi Bapak tertarik dengan membuat kudapan dari rebung muda ini? Baik, terima kasih ya. Menarik sekali sebenarnya rebung muda, khususnya kalau di Indonesia atau di Asia sebenarnya sudah tidak asing, apalagi kalau kita di daerah Sumatera Selatan. Hanya saja masih ada terbatas dalam hal kalau selama ini kita mengenal hanya sebagai lauk ya, sebagai sayur untuk pendamping makanan pokok. Iya, nah, betul. Ternyata di berbagai daerah ya di luar Sumatera Selatan ada olahan yang kalau kita maksimalkan, ternyata ini bisa diolah menjadi kudapan ringan dan bisa tanpa nasi ya, menjadi lauk, tapi makanan yang berdiri sendiri dan pasarnya, kalau tadi kenapa latar belakangnya, saya kira pasarnya masih terbuka luas. Belum ada yang sejauh ini yang betul-betul mengolah ini untuk menjadi jajanan atau makanan ringan. Itu. Gitu Di ya. samping itu sebenarnya sumbernya sangat mudah didapat. Jadi untuk saat ini masih banyak sumber alam yang bisa kita olah, salah satunya rebung muda ini. Rebung muda. Nah, dalam hal bahan baku ini ya, tentunya kan tidak semua tempat nih di Betul. Sumatera Selatan atau di Palembang khususnya mempunyai atau banyak ditanam rebung muda. Dari mana Pak Edi ya? Saya biasanya sih pemirsa memanggil Iya. Pak Edi ini Pak Ebong ya, karena merupakan teman lama dari kami dulu bersama-sama gitu ya. Nah, dengan keterbatasan si bambu-bambu ini, rebung muda ini, dari mana Pak Ebong ini bisa mendapatkan bahan bakunya? Baik, sebenarnya banyak ya, khususnya dari daerah Linggau, kemudian juga dari Bengkulu, kemudian dari Pagar Alam, karena memang di situ rebung sudah makanan sehari-hari, sudah menjadi banyak menu-menu sayur yang diolah dari bahan rebung. Tapi kalau untuk di Palembang sendiri, kita dari pasar kilometer 5, kilometer 12, kemudian di setiap pasar sebenarnya ada. Hanya kita memilih yang harganya kompetitif. Jadi sepanjang tahun ada, jadi sebanyak rebung yang ada biasanya kita tampung. Disitulah kita justru mengamankan
bahan bakunya. bahan baku. Betul. Nah, dalam hal pengolahan tentunya kan membuat rebung menjadi sesuatu hal yang sangat gurih gitu perlu percobaan Betul, begitu ya. Artinya mungkin trial and error dengan beberapa bumbu tertentu. betul, betul. Nah, berapa lama Bapak membuat ataupun belajar ataupun mengimplementasikannya sehingga menjadi produk seperti ini yang pas gitu, maksudnya apa dalam hal bumbu dan bahan-bahan lainnya. Nah, sebenarnya ada dua percobaan yang selama 2 tahun terakhir yang kita lakukan. Ini berkaitan dengan konsumen kita. Karena ada dua konsumen. Ada dua konsumen pertama itu yang memang asal dari lumpia ini sendiri, dari Jawa khususnya dari Semarang. Karena lumpia Semarang ini dari Semarang. Kemudian ada juga yang konsumen yang pernah tahu, pernah liburan ke Jogja, ke Semarang, atau pernah tinggal di Semarang, kuliah atau dan lain sebagainya, dan mereka ingin cita rasa rebung yang berbeda, karena kan kita tahu rebung ini kalau salah dalam hal pengolahan itu biasanya akan ada aroma pesing. Betul. Kemudian juga rasanya juga akan pahit. Pahit. Iya, justru disitulah yang kita coba sebenarnya meng-create-nya supaya sesuai dengan selera dari yang asli Semarang, kemudian yang mereka yang tidak menyukai aroma pesingnya tersebut. Dalam kurun waktu 2 tahun kita sudah coba dengan berbagai segmen pasar. Itu kita di awalnya kita resepnya kita rubah. Kita rubah-rubah beberapa kali. Oh, ternyata ada yang lebih suka yang gurih. Ada yang kalau orang yang asli Jawanya sendiri cenderung yang manis gurih. Betul. Iya, tetapi kalau kita Palembang itu ternyata harus dikurangi. Kita lebih suka dengan yang sedikit asin, sedikit asin. Nah, juga kita modifikasi dengan sausnya. Karena di lumpia Semarang kan kita ada sausnya juga. Penambah nikmat dari pada waktu makan lumpianya itu pada saat dicampur dengan sausnya. Itu kalau kita di Palembang sebenarnya sudah tidak asing karena kita mengenal yang namanya cuko. Betul. Iya, kalau di Jawa dia ditetes, kalau kita kan di bahasa kita tuh dicecel. Diirup. Nah, tapi kalau ini kan ditetesi. Oh, begitu. Itu jadi memang ada kesamaan, hal-hal itulah sebenarnya yang kita coba dekatkan dengan konsumen kita, baik mereka yang sudah lama, yang fanatis ya, fanatik dengan makanan lumpia, kemudian juga dengan konsumen baru, khususnya yang ada di Palembang. Alhamdulillah sampai saat ini banyak justru yang baru makin menggemari, justru itu. Karena memang taste-nya, rasanya itu kita coba dekatkan dan asalkan tidak merubah dari tekstur, kemudian dari cita rasa awal kita tidak akan rubah. Tetapi kalau seandainya kira-kira dari ukuran itu tidak bisa kita rubah. Gitu ya. Nah, ini kan untuk isinya itu rebung ya. Betul. Rebung itu pengolahannya bagaimana? Siap. Tadi seperti yang Bapak bilang, kadang nih baunya itu apa ya? Orang bilang itu pesing. Atau maung lah ya gitu. Maung, ya. Ya. Bagaimana cara menghilangkan si bau-bau tadi sehingga dia terciptalah lumpia yang gurih? Dan apa saja isinya sehingga dia itu tidak hanya rebung di dalamnya, tetapi macam-macam gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya rebung itu kandungan airnya banyak. Hampir 90% ada, bahkan di beberapa literatur 92% air, mengandung air. Justru kalau salah dalam hal pengolahan, maka hasil akhirnya itu bermasalah karena kandungan airnya sendiri yang akan berpengaruh terhadap cita rasanya. Lembek gitu ya? Dia kandungan dari HCN-nya atau sianidanya cukup tinggi. Tinggi, betul. Aroma pahitnya itu kan dari sana. Betul. Nah, ada beberapa jenis rebung yang memang tidak layak. Kalau kita paksakan, rasa pahitnya susah untuk dihilangkan. Nah, kalau ditanya bagaimana cara pengolahannya, sebenarnya sederhana. Bagaimana kita mengganti air yang ada di dalam kandungan rebung tersebut dengan bumbu yang kita masukkan di sana. Kalau seandainya kandungan airnya bisa kita turunkan sampai dengan 70%, kemudian 50% kita masukkan bumbu racikan kita, maka di situ akan berubah. Jadi seratnya itu sudah mengandung dari bumbu. Iya, gitu ya. Kalau teknik pengolahan yang sejauh ini kita lakukan ada 2 sebenarnya, dengan perebusan. Perebusan itu bisa 2 kali perebusan. Perebusan pertama
waktunya lebih singkat, kemudian perebusan kedua lebih lama, setengah jam, kemudian ada 1 jam, jadi 1 jam setengah. Kemudian ada juga yang terakhir kali yang kita lakukan dengan pengolahan awal. Jadi begitu rebung datang langsung kita bersihkan, setelah dibersihkan langsung dirajang, kemudian kita langsung masukkan ke freezer, ke lemari pendingin. Nah, setelah beberapa hari, ini kan kandungan air tadi membeku. Yang 90 sekian persen tadi akan membeku, kemudian kita tiriskan, tetapi sudah dalam bentuk rajangan. Pada waktu dia keluar itu kristal batu es tadi sudah keluar, membawa aroma yang air tadi. Gitu. Baru nanti kita rebus. Kalau demikian itu bisa cukup 1 kali perebusan. Setelah dari perebusan 1 kali, baru kita press. Nah, di sini sebenarnya kunci utamanya. Bagaimana mengeluarkan air yang 90 sekian persen tadi dikeluarkan, kemudian nanti kan dia berupa serat. Setelah seratnya kita masak kembali dengan bumbu kita, itu air yang akan masuk kembali dengan ukuran yang sama. Kalau kita ibaratkan seukuran pensil, maka pada setengah dari ukuran pensil itu airnya sudah keluar, kemudian kita masukkan bumbu yang kita olahan dari kita, dia kembali lagi ukurannya menjadi seukuran pensil tadi. Kira-kira analoginya begitu. Gitu ya. Iya. Nah, untuk variannya sendiri itu kan tentunya ada rebung dicampur beberapa ini. Siap. Ada beberapa varian yang yang dibuat ya istilahnya itu sesuai permintaan pasar Betul, lah betul. gitu. Sejauh ini baru ada 2 ya. Ada yang original namanya, terdiri dari rebung, kemudian telur, ayam, daging ayam, potong dadu, kemudian udang. Dan yang spesial itu ada di tengahnya kita isi dengan udang segar. Potongan udang segar itu yang spesial. Beberapa kita ngobrol dengan beberapa teman juga alangkah baiknya misalnya ada untuk momen tertentu kita mau pakai yang yang lumayan itu dengan misalnya isi salmon dan lain sebagainya. Itu tapi dia sebagai topping saja. Sebagai topping di dalamnya, tidak dimasak berbarengan. Jadi ada bisa request untuk yang spesial. Betul. Iya. Nah, dalam hal penjualan ini, marketing Siap. ini kan dikemas seperti ini. Iya. Pemirsa, seperti dalam bambu gitu ya, dalam besek. Nah, ini berapa ini? Isinya berapa, kemudian dengan harga jual berapa, dan ada berapa ukuran sehingga pemirsa di rumah dapat memilih sesuai ukuran yang mereka inginkan. Baik, sejauh ini kita baru ada ukuran besek, ya. Ukuran besek itu besek bambu. Memang dari hulu ke hilir kayaknya kita mulai Pakai dari bambu. kemasannya, pokoknya rebung muda sampai dengan ini. 1 besek isinya 10 buah. 10 buah itu bisa misalnya karena ini awet ya sampai dengan 1 minggu. Kalau di suhu ruang itu bisa 2 hari. Biasanya konsumen kita mintanya 5 matang, 5 mentah. Jadi yang sudah digoreng biasanya kita taruh di bagian atas, kemudian yang 5-nya itu yang mentah biasanya bisa disimpan lagi di kulkas. Kemudian ada juga yang paket yang isi 5. Misalnya anak kos cuman sendirian, Ya, betul. yang nggak mungkin bisa banyak ya, atau sayang mubazir, Iya. itu biasanya paket isi 5 juga ada. Tetapi kita juga di beberapa pasar tradisional kita juga taruh, juga ada di supermarket, itu yang kita sebut paket sarapan, isi 2. Paket isi 2 itu ada di beberapa supermarket yang ada di Palembang. Ya. Jadi harga jualnya berapa? 1 besek dengan isi 10 dengan yang isi 5 itu berapa harga jualnya? Kita 1 piecesnya 10.000. 10.000. Iya, tapi kalau untuk yang spesial 12.000. Iya. Jadi 1 besek bisa 100.000 100.000 gitu ya? betul. Itu untuk beratnya sendiri bisa sampai dengan 1 kilogram. Ukurannya memang rata-rata 90 sampai 100 gram, 110 gram. Jadi karena ini membuatnya manual bukan mesin, jadi kita turun naik rata-rata 100 gram. Iya, jadi kalau Semua 1 besek itu manual. 1 kilo dia. Betul. Iya. Nah, dalam hal penjualan ini, apakah sudah membuat di rumah atau membuat tempat jual sendiri atau lebih kepada memanfaatkan medsos? Ya, di awal sebenarnya kita memulainya karena berkah pandemi ya. Pada saat orang lain terdampak pandemi, kita coba memanfaatkan situasi. Betul. Ternyata orang di rumah tetap harus makan, tetap juga harus mendapatkan asupan gizi, kita berikan. Rupanya respon pasar pada waktu itu di online, awalnya di Facebook biasa, kemudian juga setelah beberapa lama ini kita ikuti pelatihan bagaimana
berjualan online Mhm, segala macam, beberapa media online juga termasuk di Tokopedia, mhm, Shopee juga ada. mhm. Tapi kita yang pegang karena memang ada reseller kita yang Betul. karena kalau kita harus tangani produksi, Iya, harus pemasaran cukup repot. iya, iya. Beberapa bulan ke depan kita sudah menyiapkan gerai juga Mhm, untuk di rumah. Karena mhm, memang kadang-kadang konsumen kita tiba-tiba sudah di depan rumah. Karena mhm. tahu alamat kita, mereka tiba-tiba Betul. ya, jadi sepertinya pasar makin terbuka. Terbuka Ya, gitu ya, peluang usaha semakin meningkat gitu siap, ya. ya. Tentunya, dengan adanya peluang-peluang ini, Pak Ebong sendiri setidaknya harus merekrut Betul, karyawan-karyawan betul. gitu ya. Baik, suka duka ataupun, kesan-kesan selama dalam hal pembuatan dan juga dalam hal penjualan? Eh, Dukanya kayaknya lebih sedikit ya, karena kita menikmati. Mhm, Menikmati prosesnya kita nikmati karena memang kita punya target, paling tidak berapa tahun ke depan ini bisa struggle, bisa mmm, bisa kita, momen ini melihat respon pasar juga baik, kita jadi semangat, mhm, antusias. mhm, Jadi kalau, dukanya saya kira sangat sedikit sekali. mhm. Komplain-komplain itu Pasti, pasti ada komplain-komplain dari konsumen. Justru itu kita kita berguru. iya, Kita berguru bertanya kepada mereka maunya mereka mhm, bagaimana, kita bikin spesifikasi, oh ini kita lihat latar iya belakangnya. betul, Jadi komunikatif lah sama konsumen kita. Karena kita percaya betul kita bisa maju dan berkembang ini karena konsumen kita. betul sekali. Kita maju dan berkembang bersama mereka. Betul. Mhm. Harapan ke depannya terhadap, produk lumpianya ini, bagaimana, Pak? Eh, Sambutan ya, Mhm, sambutan dari masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, Kota Palembang itu akan lebih baik lagi. Karena mhm, kita menghadirkan, sesuatu yang, baru, mhm, tetapi yang mereka yang sudah mengenalnya sebenarnya bukan seperti lumpia yang, mhm. eee, ada aroma yang dalam tanda kutip Iya, tidak disukai masyarakat kita. mhm, Tetapi ini lumpia yang memang, asli Semarang mhm. bercita rasa Palembang. Palembang gitu ya? Iya, kita berharap masyarakat lebih mudah lebih Mhm, menerima, kemudian juga ini menjadi, alternatif pilihan mhm. untuk menjadi oleh-oleh dari kota Palembang juga. Karena Betul, beberapa sudah kalau mereka ke Palembang, "Aku nak lumpia be ya." iya, Sekali waktu ada begitu. gitu ya. Iya, Sudah merupakan pilihan alternatif oleh-oleh dari betul. Palembang, betul Iya, ya. Nah, pesan-pesan kepada inovator juga mungkin kepada teman-teman UKM siap. sekalian, silakan, Pak. Eee, Pesannya sih sama sih, kita tidak mudah untuk menyerah. Mhm, Itu saja, tidak mudah untuk menyerah. Situasi pasti akan sulit, mhm, tidak ada sesuatu yang, eee, simsalabim tanpa proses. betul. Ya, jadi, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, hasil insya Allah akan mengikuti. Betul sekali. Mmm. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam hal, inovasi lumpia ini. Pertama dan yang paling utama, apa ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa Mhm, barangkali ya, iya, kita diberikan kesempatan untuk berpikir, kemudian juga bisa menemukan jalan yang demikian. mhm, Berikutnya, apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan. mhm, Di setiap event, beliau selalu, pasti hadir. mhm, Hadir hadir beliau pasti, mampir ke gerai kalau kita ada bazar dan lain betul, sebagainya. Dan juga untuk diketahui Ibu Gubernur sangat menyukai lumpia Semarang ini. mhm, Dan beberapa kali kita di beberapa event beliau sangat menikmati lumpia ini. Kemudian, kita dari UKM IKM mhm, Nusantara itu terima kasih kepada Ayah Ruda. mhm, Sebenarnya dari awal kita sudah difasilitasi untuk mhm, mengembangkan usaha ini. Kita berkenalan dengan kawan-kawan dari Dinas Perindustrian mhm, melalui Ayah Ruda, mhm, kemudian Dinas Koperasi juga. Itu support dan dukungan baik pelatihan, mhm, kemudian juga bantuan finansial mhm, juga itu, peralatan dan lain mhm, sebagainya dari berbagai dinas, Dinas mhm, Koperasi, Dinas Perindustrian, perindustrian, termasuk juga hari ini mhm, Balitbangda. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami. mhm, Utamanya paling tidak, ini menjadi ajang promosi ya, betul, ajang promosi semoga semakin dikenal lagi betul, lumpianya. Makanan sehat juga, harganya pastinya murah. betul. Iya, Baik, terima kasih atas kehadiran Pak siap. Edi Henry, SST, atau yang biasa kita sebut Pak Ebong. Mudah-mudahan lumpianya ini akan semakin Amin, mendunia, amin. jadi bisa menjadikan alternatif oleh-oleh dari Palembang selain pempek. Jadi lumpia Semarang tetapi cita rasa khas Palembang.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Dan kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Saksikan kami di podcast YouTube kami setiap hari dengan acara ataupun inovasi yang berbeda-beda. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.